Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Dede Rahmat Sitinjak dan teman saya Prayogo. Uh, Kami akan berusaha menjelaskan bagaimana tutorial pengisian surat yang telah kami share di grup tadi begitu. Nah, di sini saya dibantu oleh Bapak Prayogo selaku GKM Program Studi Sastra Melayu. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja akan saya share surat yang ada dari GKM perihal permasalahan pengisi pemutahiran dan pengisian bukti implementasi capaian SNDikti. Baik Bapak Ibu, mungkin di layar sudah tampak Bapak Ibu sekalian semua. Nah, di layar di sini tertulis bahwasanya pertama itu memutakhirkan pernyataan standar yang mana standar strategi indikator dokumen standar nasional pendidikan tinggi SNDP paling lama katanya 30 Juni, artinya paling lama bulan ini gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya sehubungan dengan dimulainya sistem penjamin mutu internal siklus 18. Artinya yang kita kerjakan ini Bapak Ibu adalah siklus 18 tahun 2025 begitu. Nah, kemudian poin kedua, mengunggah seluruh bukti implementasi SNDikti di aplikasi SPMIDEP paling lama tanggal 30 Juni akhir bulan ini. Kemudian mengisi dokumen rapat pengendalian dan rencana tindak lanjut SNDikti dan standar dikti berdasarkan temuan audit. Ya, jadi katanya Bapak Ibu mengisi dokumen rapat pengendalian dari temuan audit yang tahun lalu. Nah, kan ada temuan-temuannya itu. Nah, temuan-temuannya ini biasanya nanti akan terlampir, nanti akan dijelaskan Bapak Prayogo, di mana nanti ada beberapa prodi yang memang nggak ada temuan, jadi nggak ada tertampil di apa nama di aplikasi. Tapi kalau memang ada temuannya, nanti akan ada tampilannya. Nanti akan ditunjukkan Bapak Prayogo karena memang di aplikasi dari GJM kan tidak sama aplikasi GKM gitu, ada perbedaan, makanya agak sulit. Baiklah Bapak Ibu, itu saja untuk suratnya ini, maka langsung ke langkah-langkahnya. Untuk yang pertama pemutahiran pernyataan standar. Baik, untuk pemutahiran pernyataan standar itu kalau untuk GJM begini tampilannya Bapak Ibu. Dimulai dari sini ya Bang Go ya kan. Pengisian capaian SN. Iya. Nah, di sini. Dari sini Bu, Bapak Ibu. Nah, kalau kami kan audit sistem dan kesesuaian. Habis itu setelah diklik audit sistem dan kesesuaian, terus klik pengisian capaian SNDikti-nya. Baru nanti pendidikan, nanti ada nanti pilihannya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah di pengisian capaian untuk SNDikti untuk pendidikan. Nah, di sini pilih tahunnya Bapak Ibu. Tahun 2004, 2025, begitu. Nah, saya bingung nih apa mau diisi di sini begitu ya kan Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat dari referensi dari sini. Referensi dari sini. Universitas tidak ada rupanya preferensinya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mengklik referensi untuk dari fakultas. Nah, dari fakultas sudah ada nih. Apa namanya? Pernyataan standarnya yang bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, ini ada pernyataan standar. Tinggal mengunggah bukti. Pernyataan standar untuk standar pendidikan. Yang mana standar pendidikan itu terdiri dari standar kompetensi. Ini ada 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 standar kompetensi pendidikannya. Kemudian standar isi. Standar isi ada 1, 2, 3, ada 3.
Kemudian standar proses pun saya buat di sini 1, 2, 3. Nah, lanjut lagi. Nah, begitulah seterusnya, Bu. Jadi kan itu kan satu standar pendidikan ini kan itu kan terdiri dari 8 ya, Bang Go ya. Ya, terdiri dari Ya, 8. 8, maaf. Nah, terdiri dari 8. Nah, jadi untuk mengisi pernyataan-pernyataan ini itu satu standar pendidikan itu terdiri 8. Contohnya nih, untuk penilaian, standar penilaian untuk pendidikan itu harus minimal 3 pernyataan. Nah, tadi kan terdiri dari 8 tuh, satu standar pendidikan terdiri 8. Dari 8 itu setiap satu standar penilaian, standar isi dan lain-lain. Nah, contoh nih untuk standar penilaian itu terdiri dari 3 pernyataan, harus minimal 3 pernyataan dibuat. Inilah pernyataannya. Nah, pernyataan standarnya inilah Bapak Ibu. Ini yang mau diisi itu Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, selanjutnya terus ke bawah juga ini. Nah, pertanyaannya di mana didapat ini? Ya udah, nanti ambil Bapak Ibu aja dari tempat kami, nanti diedit lagi. Karena kan di sini kan pasti menggunakan kata atau redaksi universitas dan fakultas. Janganlah pula kata itu juga yang dipakai, tapi ganti kata menjadi program studi. Karena masih banyak yang terkadang mengcopy dan mempaste ke tempat masing-masing, tapi kalimat atau kata-kata yang ada di situ masih menggunakan kalimat atau kata-kata redaksinya itu universitas atau fakultas. Padahal kan harusnya kan menggunakan kata program studi begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya SN Dikti Pendidikan tadi, ini SN Penelitian. Selanjutnya penelitian. Begitu juga untuk penelitian, diklik di sini tahun 2024-2025. Ini pernyataan standarnya 1, 2, 3. Nah, di sini saya lihat masih untuk standar hasil penelitian masih 1, 2. Sepertinya ada 2. Tapi nanti jika ditambah dia nanti, kalau mau ditambah maaf nih ya, contohnya. Langsung saya buat. Ini kan sudah sampai ke poin yang ketiga ini. Ini sampai ketiga. Nah, untuk menambahnya, cara nambahnya klik di sini. Tambahi. Sehingga nanti ternyata pernyataan yang standar yang isi 2, hasil 2, nanti akan ditambahi pas di akhir di sini. Jadi dia tertambah di paling belakang ini. Ini kan udah nomor 3 nih. Harusnya kan tadi kan berurutan dulu. Di nomor 1 isi dulu. 1, 2, 3. Habis itu standar proses dulu. 1, 2, 3. Gitu-gitu kan. Nah, terakhir karena memang ada yang masih kurang. Karena memang standar satu standar yang ada di dalam SN penelitian itu harus terdiri dari 3 pernyataan. Nah, begitu. Begitu aturan dari BPM. Nggak boleh kurang dari 3. Lebih dari 3 boleh, tapi kurang dari 3 tidak boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga pengabdian di sini. Begitu juga pengisian standarnya, tinggal tambah di sini. Pastikan ini 2004-2025. Di sini untuk menambahi, baru tinggal masukkan CD redaksinya bagaimana sesuai dengan program studi Bapak Ibu sekalian semua. Nah, selanjutnya pengisian capaian standar dikti. Nah, ini juga diisi Bapak Ibu. Untuk melihat acuannya tinggal klik ini. Ini untuk universitas. Nah, untuk fakultas nanti bisa ada nanti pilihannya di sini juga Bu, Bapak Ibu. Untuk fakultas karena nanti tinggal melihat aja, tinggal di copy ataupun di paste terus diganti redaksinya disesuaikan dengan program studi masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk pemutakhiran pernyataan standar Bapak Ibu. Maka nanti akan ditarik otomatis oleh BPM datanya tanggal 30 Juni. Maka Bapak Ibu diharapkan sudah memperbaiki pernyataan standar itu semua sehingga yang mau dikerjakan itu setelah membuat pernyataan standar, maka selanjutnya itu adalah mengunggah bukti implementasinya. Nah, bukti implementasinya Bapak Ibu bisa dilihat di sebentar. Nah,
Bang Go ini yang tampil di layar ini masih ini kan? Standar Nasional Pendidikan Tinggi kan? Masih, masih. Oke. Nah, untuk apa namanya, upload bukti implementasinya, di sini Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Di sini diunggah buktinya. Nah, terus apa dokumen yang harus diunggah di sini Bapak Ibu? Nah, ini dokumennya. Nah, ini dokumen standar visi misi, tujuan dan strategi. Dokumen standar visi misi di sini diupload Bapak Ibu. Nah, dari mana dokumen standar visi misi dan strategi yang diambil? Itu diambil dari dokumen standar, tapi yang sudah diupdate. Janganlah pula nanti yang diupload di sini adalah yang tahun 2023. Tentulah pula yang sudah tahun 2025 begitu. Yang sudah diganti tanggalnya, diganti pernyataannya di dalam itu. Karena pernyataan standar ini pun ada juga ya sebenarnya di situ. Ini tinggal pindahkan aja ya Bapak Ibu ini. Cuman kalau Bapak Ibu tidak pengen melihat dokumen standar Ibu, Bapak Ibu, bisa dari sini juga di apa namanya? Di referensi yang ada di sini kan gitu kan. Kalau ini universitas, di bawahnya nanti ada fakultas, begitu. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang mau diisi jelas di sini semua, tinggal mengupload sehingga tidak tidak perlu lagi kita kebingungan untuk apa yang akan diunggah sebagai bukti di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian semua, jika memang bingung juga apa yang diupload di sini kan bisa nanti di sini nanti apa namanya diunggah di sini dokumen standar visi misi dan tujuan tambahannya. Kemudian selain itu juga untuk lebih menguatkan memang yang diminta itu adalah ini Bapak Ibu. Di sini kan dijelaskan kan ada sini dokumen. Nah, inilah dokumen Renstra yang 2015 sampai 29 dan Renstra 2024 begitu Bapak Ibu. Kemudian kebijakan sosialisasi. Kemudian SKSK, SK penerimaan mahasiswa. Kemudian apa lagi nih ya? Undangan, daftar hadir dan lain-lain Bapak Ibu. Di sini ada semua apa yang perlu diupload di sini. Kalau ada salah satunya alhamdulillah, tapi kalau ada semuanya lebih bagus sekali alhamdulillah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya setelah diupload maka di poin ketiga di surat itu juga dituliskan bahwasanya mengisi dokumen rapat pengendalian dan rencana tindak lanjut. Standar isi dikti berdasarkan temuan audit siklus 17. Nah, ini tidak ada di akun saya karena memang beda ini. Mungkin bisa dijelaskan Bang Go untuk yang poin ketiga itu Bang Go dari akun program studi. Yang instruksi 3 ya Bang ya. Iya Bang Go. Ini ku jadi karena Bang jadi host ya. Oke. Oke Bang. Sekaligus ke TW-TW-nya itu aja lah Bang ya, Excel itu Bang ya. Yang ini dulu ya Bang ya. Oke oke Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Deddy. Selamat malam Bapak Ibu semua. Izin untuk sharing saja untuk kita GKM di lingkungan FIB. Ini ada surat begitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Deddy di poin satu dan juga poin 2. Jadi ini sebenarnya tugas kita cukup mepet begitu ya Bapak Ibu, karena terakhir diunggah itu tanggal 30 Juni, tapi kita buat yang terbaik saja Bapak Ibu, apa yang ada kita unggah. Baik, saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy. Saya akan melanjutkan di poin yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang mengisi dokumen rapat pengendalian. Nah, mungkin kita flashback Bapak Ibu eh, untuk prodi yang beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah saya, yang pernah mengisi di siklus 16 di tahun 2023. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk di eh, tempat pengunggahannya, coba saya share.
Nah, untuk mengunggahnya kita cari di menu Monef berkala, kemudian kita cari di Nampak submenu Bangko? pengisian dokumen rapat. Oh, udah. Udah muncul Mana ya? nih Bangko? Mana udah muncul, udah muncul. Nah, kita pilih menu Monef berkala, kemudian kita pilih submenu eh, pengisian dokumen rapat pengendalian dan juga rencana tindak lanjut. Nah, kalau di tahun 2024 gitu ya, kalau kalau di tahun 2024 ada temuan dari auditor itu biasanya akan ketahuan itu Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi di 2024 gitu ya, kemudian kita cari di Iqrestra. Nah, nanti ini tampilannya kurang lebih sama seperti yang kita isi pada beberapa minggu yang lalu di siklus 16 tahun 2023. Nah, itu hanya pemenuhan saja karena di pemenuhan itu terdapat temuan-temuan dari auditor yang tidak memenuhi. Jadi yang di 2024 ada temuan dan tidak terpenuhi ataupun tidak tercapai maka kita isi di sini. Nah, ini kebetulan memang di program studi sastra Melayu tidak ada temuan ya untuk di tahun 2024 jadi ini kosong Bapak Ibu. Jadi mungkin ya ini masih masih terbantu lah masih fresh di ingatan kita di ingatan GKM di seluruh prodi di lingkungan FIB USU untuk pengisian rapat pengendalian dan juga rapat tindak lanjut. Karena beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah saya itu kita sudah mengisi di tahun 2023 ya, yang di siklus 16. Nah, jadi kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya perlu apa namanya mengisi eh, kapan rapat pengendaliannya, kemudian kapan rapat tindak lanjutnya, dan juga bukti dokumen yang mendukung gitu ya tentang RP dan juga RTL. Nah, itu nanti kita unggah di sini. Nah, tuh jadi nanti ada tuh di sini apa namanya baris-barisnya gitu ya. Nanti ada kolom-kolomnya di sini di mana kita harus mengunggah itu sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah cukup jelas sih sebenarnya untuk instruksi ini karena juga kita baru mengerjakan untuk penambalan ataupun penambahan penyelesaian di siklus 16 tahun 2023. Nah, jadi sekali lagi kita cari menu Monef berkala, kemudian juga kita cari sub menu pengisian dokumen rapat pengendalian dan juga rencana tindak lanjut RTL Monef. Nah, mungkin nanti ada yang di beberapa program studi sama seperti program studi sastra Melayu begitu ya. Tidak ada apa namanya tidak ada yang bisa diisi di sini berarti tidak ada temuan apa namanya di Monef sebelumnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang diisi itu adalah yang ada temuan saja di program studinya gitu ya. Jadi kita hanya memenuhi dokumen-dokumennya saja Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada dokumennya kita unggah, kalau sudah ada dokumennya kita unggah nanti kemungkinan ini akan diaudit itu di akhir tahun lah, mungkin di Oktober ataupun di November. Jadi kita siapkan saja Bapak Ibu dari sekarang karena waktunya juga masih cukup banyak sebenarnya, tetapi dari pihak BPM kita minta untuk di 30 Juni sudah kita unggah gitu. Jadi ini masih segar lah begitu ya Bapak Ibu untuk kita kerjakan. Oke, mungkin itu saja Pak Dedi. Apa ada yang mau ditambahkan lagi Pak Dedi? Sudah Bangko, Silakan. langsung ke TW Bangko. Oke, baik. Nah ini pekerjaan kita per 3 bulan ya Bapak Ibu selanjutnya ya. Jadi untuk pekerjaan kita per 3 bulan itu kita sebut dengan TW ataupun triwulan. Jadi ada 4 triwulan. Triwulan pertama sudah kita kerjakan. Kemudian kita masuk ke fase TW kedua atau triwulan kedua. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret. Berarti April, Mei, Juni ya. Jadi kita sudah masuk kepada TW kedua Bapak Ibu. Jadi mungkin di akhir tahun kita harus sudah menyelesaikan itu. Jadi kurang lebih sama Bapak Ibu untuk apa namanya eh, untuk pengerjaan TW ini karena kita juga karena ini pekerjaan per 3 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya cukup mudah begitu ya kalau ada dokumennya gitu ya, kalau ada dokumennya. Tapi
sudah jelas dari instruksi dari BPM juga kalau seandainya tidak ada capaian, silahkan dinolkan saja gitu. Tapi kalau ada capaian silahkan diisi. Nah, mungkin ini kita refresh saja sedikit ya Pak Dedi ya untuk Oke, udah tampil, udah untuk tampil. pengisian TW gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, saya ingatkan lagi gitu ya bahwasanya yang kita isi itu hanyalah TW2-nya saja. Ya Bapak Ibu. Jadi ya, yang kita isi hanyalah TW2-nya saja. Ini kan ada 4 kolom nih ya Bapak Ibu. TW1 sudah kita kerjakan. TW2 fasenya ini ya April, Mei, Juni itu adalah fase pengisian kita di TW2. Kemudian TW3, TW4. Jadi yang TW3 jangan diisi dulu Bapak Ibu. TW4 begitu juga. Nah, jadi untuk TW3 itu mulai bisa diisi itu dari bulan Juli, Agustus, September gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita konsentrasi ke TW2 dulu. Nah, jadi di sini eh, kalau sudah ada capaian, silahkan diisi ya Bapak Ibu seperti ini gitu ya. Nah, berapa target dari program studi itu harus kita penuhi begitu ya. Misalnya ini dari program studi sastra Melayu itu ada 15 targetnya gitu ya. Capaian tahunannya itu ada 4. Nah, jadi kita konsentrasi ke target program studinya gitu ya. Jadi kalau di program studi sastra Melayu gitu ya, untuk IKP pertama ini ada beberapa variabel pembentuk gitu ya. Nah, ini ada eh, di IQ1 itu ada 3 variabel pembentuknya. Nah, jadi yang ini untuk IQ1 variabel pembentuknya ada 3, begitu ya. Kemudian target program studinya ada 15. Nah, jadi silakan kita isi sesuai dengan target, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 15, silakan nanti kita input data ataupun himpun data dari program studi mana-mana yang sudah ada capaiannya gitu. Jadi kalau yang seperti ini kan dia berkala gitu ya Bapak, itu 15 gitu ya. Mungkin di TW1 kemarin ada yang sudah mencapai, misalnya kalau di acuannya misalnya program studi sastra Melayu misalnya kan untuk targetnya itu ada 15, mungkin di TW1 itu sudah baru mencapai misalnya 7 gitu ya. Kemudian di TW2 misalnya ada 5 gitu ya. Nah, silahkan tinggal diisi saja Bapak Ibu. Jadi yang kita isi hanya TW2 saja. TW3, TW4 silahkan dikosongkan dulu karena itu belum waktunya. Kemudian begitu juga selanjutnya Bapak Ibu ya untuk TW1, TW2 untuk iku yang lain begitu ya, iku 2, iku 3, iku 4 dan seterusnya, dan juga variabel-variabel pembentuk yang sudah di apa namanya yang sudah ditargetkan gitu. Kemudian untuk implementasinya dokumennya jangan lupa untuk diunggah di Google Drive pada surel ataupun email elektronik program studi untuk mempermudah aksesnya gitu ya untuk auditor selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan bahwasannya yang diisi hanyalah TW2-nya saja sesuai dengan capaiannya. Gitu ya. Jadi kalau di TW2 mulai dari April, Mei, Juni, misalnya di sini 15, kemudian di TW1-nya baru tercapai 7 misalnya, kemudian TW2-nya tercapai berapa? Misalnya 5, ya sudah silahkan isi 5 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya ini targetnya 20 gitu ya. Targetnya 20. Tetapi kalau misalnya lebih dari 20 ya sudah nggak apa-apa diinput saja begitu ya. Karena ini sudah tercapai di TW1, di TW1 saya isi di 21. Kalau misalnya 10 di TW1 Bapak Ibu di program studinya baru tercapai misalnya 5, kemudian TW2-nya itu baru tercapai 3, ya nanti tinggal disebar saja di TW3, di TW4 begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di 2 TW, di TW1 dan TW2 sudah terpenuhi, ya sudah nggak apa-apa Bapak Ibu diisi saja gitu ya. Begitu juga yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Silakan nanti disesuaikan saja berdasarkan kontrak kinerja dari pimpinan prodi dengan pimpinan fakultas. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin nanti bisa kita
diskusi lebih lanjut mungkin secara luring gitu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama bertukar ilmu, sharing ilmu. Siapa yang mungkin ada yang punya pengalaman untuk pengisian GKM, kita boleh bertukar ilmu. Bukan hanya saya dan juga Pak Dedi saja, mungkin dari program studi yang lain nih ada punya pengalaman atau punya experience tertentu begitu ya, untuk pengisian GKM kita boleh sharing ya gitu ya Pak Dedi ya. Ya, Jadi benar-benar Pak Yogo. supaya bertambah gitu ilmu dari program studi satu dengan program studi yang lain gitu. Jadi terbantulah dari satu program studi satu dengan program studi yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa sharing-sharing dengan Pak Dedi, dengan saya ataupun dengan program studi yang lain yang memiliki pengalaman di GKM gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pak Dedi, saya kembalikan kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Yogo, Bang Yogo. Jadi Bapak Ibu tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Prayogo pengisian tentang TW1, TW2 dan selanjutnya nanti juga harus diisi begitu kan Bapak Ibu. Nah, perlu saya ingatkan bahwasanya di TW1 atau triwulan 1 itu adalah data yang ada pada bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian di TW2, triwulan 2 adalah data yang ada pada April, Mei, dan Juni, bulan 6 ini, begitu. Jadi data yang ada di TW1 dan TW2, jangan bercampur-campur nanti Bapak Ibu. Kemudian, kalau memang ternyata TW1 memang kami ada isi, ada beberapa capaian gitu, diisilah pula antara 3 atau 4 gitu kan capaiannya. Nah, di TW2 ternyata belum ada capaian, ya dikasih nol aja, nggak apa-apa Pak Ibu. Jangan takut ini belum ada isinya, jangan, nggak apa-apa, karena kan kita kan mengisikan sesuai realita, karena nanti buktinya itu adalah kita lihat nanti di link yang telah Bapak Ibu buat begitu. Kami periksa itu nanti satu-satu lagi nanti dan akan kami evaluasi Bapak Ibu di minggu depan. Jadi itu saja dari kami, saya dan Bapak Prayogo dari GKM Program Studi Sastra Melayu. Sekali lagi mungkin kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri tutorial pengisian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di lain Salam. waktu. Terima kasih ya Bang Yogo. Sama-sama, Pak. Siap. Oke, kita akhiri ya.